Part 6, Membuncit. RAYNER. Mariska berteriak memanggil mantan suaminya itu ketika melihatnya hendak melayangkan pukulan pada David. Secepatnya Mariska berlari menyusulnya dan menarik lengan kekar Rainer. "Lepas Mariska," bentak Rainer. "Enggak mas, kamu apa-apaan bikin kekacauan seperti ini," ujar Mariska menatap manik tajam Rainer yang dipenuhi kilatan amarah. Rainer menghempaskan kasar tangan Mariska dari lengannya, membuat wanita itu terdorong ke belakang. Baf! Rainer langsung melayangkan pukulan tepat mengenai wajah David. "Bajing asteris N. Keparat kau David!" bentak Rainer dengan suara baritonnya yang begitu menggelegar. David segera berdiri dan membalas pukulan Rainer, tapi dengan sigap mantan suami Mariska itu langsung menangkis dan menghantam kembali sisi wajah David. "Buaf! Brengsek! Pengkhianat! Mas cukup!" teriak Mariska lalu berlari mendekati keduanya dan melerainya. Arfan dan Nessa hanya diam memperhatikan perkelahian dua pria itu tanpa berniat memisahkannya. Rainer tak memperdulikan seruan Mariska. La mendorong kuat tubuh wanita itu hingga jatuh terduduk. "Ah!" pekik Mariska. "Mariska!" teriak Nessa lalu berlari mendekati putrinya. Perut Rizka sakit mah. Rintihnya seraya memegangi perutnya yang terasa kram. "Sayang kamu berdarah," pekik Nessa ketika melihat putri itu mengeluarkan darah dari sela pahanya. Mendengar itu David segera mendorong Rainer dan membalas pukulan itu hingga mengenai dada Rainer. Setelah itu David berlari mendekati Mariska. "Sayang," ucap David dengan begitu paniknya saat melihat darah yang keluar dari sela paha istrinya semakin banyak. "Sakit mas, bayi kita mas." "Aku gak mau kehilangan dia," ujar Mariska terbata-bata seraya meringis menahan sakit di sekitar perutnya. "Bayi kita gak akan kenapa-kenapa sayang, kita ke rumah sakit sekarang." David segera mengangkat tubuh Mariska dan menggendongnya dengan hati-hati lalu ia berlari cepat melewati Rainer dan berhenti tepat di hadapan pria itu. Matanya menatap nyalang penuh permusuhan. "Jika sampai terjadi apa-apa dengan Mariska dan anakku, aku tak akan mengampuni Murai." Setelah mengucapkan itu David segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam mobil dan secepatnya membawa Mariska ke rumah sakit. Rainer tersenyum kecut mendengarnya, ternyata sudah sejauh itu hubungan mantan istri dan juga sahabatnya, lebih tepatnya mantan sahabat karena pria itu sudah mengkhianatinya. "Bajing asteris N kalian semua. Terkutuklah kalian atas rasa sakit hatiku." Rainer berteriak memaki semua orang termasuk Arfan dan Nessa yang masih berdiam diri seraya memandanginya. Setelah itu langit seketika menjadi mendung dan suara kilatan petir menyambar-nyambar seolah menjadi saksi atas ucapan sakit hatinya. Kemudian ia mengeluarkan Glock dari dalam saku jasnya dan mengarahkannya ke langit. "Aku bersumpah kalian tak akan bahagia karena sudah mengkhianati dan membohongiku. Kalian harus membayar semuanya. Terkutuklah kalian Arfan dan Nessa." "Tutup mulutmu Rainer." Dor. Satu lesatan peluru menggema di udara, setelah Rainer mengucapkan sumpahnya. Semua tamu undangan yang menyaksikan itu sontak berteriak ketakutan. Rainer segera melangkahkan kakinya pergi meninggalkan kediaman Arfan. "Rainer, kau pencundang hanya berani mengacaukan semuanya dan pergi begitu saja." Arfan berteriak mengumpatinya. Rainer tak menghiraukannya dan segera masuk ke dalam mobil. "Tuan," ucap asisten Jerry seraya menundukkan kepalanya. "Kerahkan seluruh anak buah untuk mencari keberadaan Agatha, bila perlu sewa agen detektif terbaik untuk melacaknya. Segera temukan keberadaannya," perintah Rainer dingin. "Baik tuan." Setelah itu asisten Jerry langsung melajukan mobilnya meninggalkan halaman rumah Arfan yang sudah kacau balau karena ulah tuannya itu. Dari dalam mobil Rainer masih bisa mendengar jika Arfan terus mengeluarkan sumpah serapah untuknya, tapi ia tak memperdulikannya.
Rasa penyesalan dan amarah bertumpuk menjadi satu membuat dadanya kian makin sesak. Rainer langsung melonggarkan dasi yang serasa mencekik lehernya. Membuang nafas kasar seraya menyadarkan punggungnya dan memejamkan matanya. Maafkan aku Agatha, maafkan aku. Gumam Rainer lirih. Demi apapun jika bayi yang dikandung Agatha memang benar darah dagingnya, maka Rainer akan menjadi pria paling menyesal sedunia karena telah menyakiti hati Agatha dan juga tidak menganggap calon bayinya itu. Bagaimana kau sudah tahu di mana keberadaan wanita yang kucari? Rahes bertanya pada asistennya. Setelah dirinya pulang dari perjalanan bisnis selama 1 bulan lamanya, kini dia kembali untuk fokus mencari keberadaan Agatha. Rahes begitu mencemaskan juga mengkhawatirkan kondisi wanita yang dicintainya itu, membuat setiap pekerjaan menjadi terbengkalai karena fokusnya terbagi. Maaf belum bos. Kami masih mengusahakannya, jawab Han sang asisten. Rahes menghela nafas panjang mendengar jawaban Han. Baiklah, cepat terus fokus cari keberadaannya dan secepatnya temukan dia, ucap Rahes. Han mengangguk. Setelah itu ia berpamitan keluar dari ruangan. Rahes tak lupa ia juga mengingatkan pada tuannya itu jika sebentar lagi akan diadakan meeting dengan klien penting. Menjadi seorang pebisnis yang merintis bisnisnya sendiri dari nol tentu membuat Rahes mengerti bagaimana rasanya susahnya mencari uang, terlebih di usianya yang masih terbilang muda yaitu 27 tahun tentu bukanlah hal mudah. Meskipun bisnisnya belum sesukses milik mendiang ayahnya yang kini dikelola oleh Rainer, tapi setidaknya Rahes berbangga diri karena dia tak menggantungkan dirinya dari warisan keluarga. Setelah asisten Han pergi, Rahes kembali duduk di kursi kebesaran miliknya. Kamu di mana cantik? Sudah 1 bulan lamanya kita tak bertemu, bagaimana keadaanmu? Semoga Tuhan selalu melindungimu dan bayi yang ada di dalam kandunganmu, ucap Rahes berdoa untuk Agatha. Kemudian Rahes meraih ponselnya yang ada di atas meja lalu menggulir layarnya mencari nomor telepon seseorang. Setelah itu ia memencet tombol memanggil. Tak butuh waktu lama, panggilan pun langsung diangkat oleh seseorang yang ada di seberang telepon. Kak Rahes, ada apa? Tumben telepon Farah, ucapnya dengan suara manja. Apa kau sudah tahu di mana Agatha? Ujar Rahes to the point. Kak, maaf jika Farah harus mengatakan ini. Katakan. Kemungkinan Agatha sudah meninggal dunia karena waktu itu Farah lihat berita di sosial media jika ada wanita yang melompat dari atas jembatan dan wanita itu sangat mirip dengan Agatha. Kak, Farah pikir jika itu memang. Braak. Rahes menggebrak meja mendengar penuturan Farah. Tutup mulutmu Farah. Agatha tak mungkin mati. Rahes mengucapkannya dengan nada penuh penekanan. Setelah itu ia mematikan teleponnya sepihak. RGGH. Agatha. Agatha. Kamu di mana? Rahes berteriak menyerukan nama Agatha seraya mengacak-acak rambutnya. Tak lama setelah itu pintu ruangannya terdengar diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Masuk. Ceklek. Tuan, meeting akan segera dimulai, tinggal menunggu Anda, ucap asisten Han. Aku kesana sekarang, sahut Rahes kemudian beranjak dari duduknya dan menyambar jas yang ia tanggalkan di sandaran kursi. Niki bergidik ngeri melihat porsi makan Agatha yang luar biasa, bisa dibilang 1 porsi yang dimakan Agatha bisa untuk 3 porsi orang. Bukan Niki tak mampu untuk memberikan makan, hanya saja Agatha makan seperti orang yang tidak diberi makan selama 1 minggu. Makanlah pelan-pelan, aku tak akan memintanya, tegur Niki. Agatha mendongak menatap wajah tampan Niki kemudian ia tersenyum nyengir. Ini enak banget Nick, sahutnya. Kau seperti orang yang tak diberi makan selama seminggu tak? Niki berkata menyindir. Agatha segera meraih gelas air putih di hadapannya lalu meminumnya hingga tandas. Ah, kenyangnya, gumam Agatha. Niki menggeleng pelan melihat tingkah Agatha, tidak ada anggun-anggunnya sama sekali.
Mungkin itu bawaan bayi atau memang dari dulu Agatha tak pernah bersikap anggun. Pikir Nicky. Jangan lupa ucapkan syukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Ucap Nicky mengingatkan. Iya. Lia. Alhamdulillah, ujar Agatha. Sepertinya setelah ini kita harus periksa kandungan Muta. Aku yakin sekali dengan melihat caramu makan seperti ini kemungkinan janinmu bukan cuma satu. Kata Nicky. Mendengar itu, kening Agatha mengernyit. Maksudmu, aku hamil kembar? Tanya Agatha. Belum tahu, hanya kemungkinan saja, jawab Nicky. Nicky. Panggil Agatha seraya menatap dalam-dalam wajah pria di hadapannya ini. Apa? Sahut Nicky sembari mengambil dompet dari dalam tasnya lalu melambaikan tangan memanggil waitress. Keduanya tengah berada di restoran untuk makan malam. Terima kasih. Ucap Agatha. Nicky menaikkan sebelah alisnya. Untuk. Terima kasih sudah mau menampungku dan juga menolongku. Aku tidak tahu bagaimana jadinya jika waktu itu aku benar-benar sudah mati tenggelam. Mungkin aku tak akan merasakan masa-masa kehamilan seperti ini. Kata Agatha dengan tulus seraya mengelus perutnya. Sudah sewajarnya kita sesama manusia untuk saling tolong-menolong dan aku menolongmu karena kasihan denganmu, kau terlihat begitu menyedihkan waktu itu. Terlebih kau pernah bercerita jika sudah tak memiliki orang tua, aku pun sama. Jadi aku bisa merasakan bagaimana susahnya hidup tanpa kedua orang tua. Sahut Nicky. Agatha tersenyum samar mendengarnya. Ya aku sangat begitu menyedihkan hingga tak ada satupun orang yang mau menerimaku, apalagi sekarang aku hamil tanpa suami. Ucapnya sendu. Boleh ku beri saran? Kata Nicky. Bagaimana kalau kita menikah saja? Sambungnya. Bola mata Agatha membulat mendengar penuturan Nicky, padahal pria di hadapannya ini pernah bilang jika dia tak menyukai wanita. Dia seorang kaum rupa-rupa. Jangan salah paham dulu, aku tak menaruh rasa padamu Agatha. Hanya saja aku memikirkan anak yang ada di dalam kandunganmu. Bagaimana nasib dia yang lahir di luar ikatan pernikahan? Ujar Nicky menjelaskan. Agatha mendesah pelan. Memang yang diucapkan Nicky ada benarnya. Bagaimana nasib anaknya nanti dengan status yang lahir di luar pernikahan? Pastinya jika sudah besar akan menjadi bahan bullying teman-temannya. Aku akan pikirkan itu nanti. Sahut Agatha. Baiklah aku tak memaksa, lebih baik sekarang kita pulang. Angin malam tak baik untuk ibu hamil. Ajak Nicky. Agatha mengangguk pelan. Kemudian ia bangkit dari duduknya dengan pelan-pelan. Kehamilannya yang sudah memasuki usia 5 bulan, membuat perutnya sudah terlihat sedikit membuncit. Kemudian Nicky segera meraih tangan Agatha dan menggandengnya keluar dari restoran tersebut. Jika dilihat mereka berdua seperti pasangan suami istri yang begitu harmonis yang tengah menanti kelahiran si buah hati, tapi pada kenyataannya, Nicky adalah pria kaum rupa-rupa yang tak menyukai wanita. Sedangkan Agatha hanya orang asing yang ditolong juga ditampung oleh Nicky. Agatha, kita mampir ke supermarket dulu, kebutuhan dapur sudah mulai menipis. Apa kau tak masalah? Ujar Nicky seraya memasangkan seat belt setelah keduanya masuk ke dalam mobil. Tak masalah, aku juga ingin membeli sesuatu. Sahut Agatha. Baiklah. Kemudian Nicky segera melajukan mobilnya menuju supermarket terdekat. Tak ada obrolan di antara keduanya karena Nicky tengah menjawab panggilan telepon dari seseorang. Jujur saja Agatha bergidik gelis sambil mengelus perut buncitnya ketika mendengar percakapan Nicky dengan seorang pria yang ada di seberang telepon itu dengan suara manjanya. Bahkan Nicky juga pria itu tak sungkan saling melempar panggilan sayang. Bagaimana Agatha bisa mendengar percakapan keduanya? Ya karena Nicky main loudspeaker ponselnya lalu menaruhnya di atas dashboard mobil. Setelahnya panggilan itu berakhir bersamaan bertepatan dengan mobil yang Nicky kendarai telah sampai di parkiran supermarket. Ayo turun. Ajak Nicky.
Agatha tak bergeming dan hanya terus menatap Nicky dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kenapa menatapku seperti itu?" ujarnya. "Ah tidak. Yang telepon tadi siapa?" "Kekasihmu," tanya Agatha. "Ya, dia kekasihku, dia juga seorang dokter spesialis organ dalam." "Kenapa kau cemburu?" tukas Nicky. "Tidak, kenapa juga harus cemburu?" sahut Agatha cepat. "Ya sudah, ayo turun," ajak Nicky. Kemudian ia segera turun lalu membantu Agatha turun dari mobil Rup Asteriskonnya yang besar. "Terima kasih," ucap Agatha. Nicky hanya berdeham pelan sebagai jawaban. Keduanya berjalan beriringan masuk ke dalam supermarket. Nicky segera menarik troli di samping pintu masuk lalu mendorongnya. "Aku akan mencari bahan-bahan memasak. Kau ambillah apa yang kamu cari, nanti kita bertemu di kasir," kata Nicky. "Baiklah, aku akan ke sana. Sampai jumpa," ucap Agatha menirukan suara Nicky yang manja, kemudian ia berpisah arah dengan Nicky. Pria itu rak kiri sedang Agatha menuju rak sebelah kanan. Agatha melangkahkan kakinya menuju rak susu. Dia ingin membeli susu ibu hamil karena stoknya di rumah Nicky sudah habis. "Mana ya? Apa habis?" gumam Agatha seraya memindai satu persatu rak yang memanjang berbagai merek susu tersebut. "Nah ini." Agatha segera meraih kotak susu itu, tapi dengan cepat seorang wanita muda juga meraihnya. "Mbak, maaf, ini punya saya," kata Agatha. "Ini saya dulu yang ambil, mbaknya cari yang lain saja," sahut wanita itu. "Tapi ini saya sudah memilihnya duluan mbak, lagian susu yang ini cuma tinggal satu," ucap Agatha tak terima lalu ia segera merebut kotak susu itu dari wanita tersebut. "Mbaknya ngeyel banget sih. Ini udah jadi punya saya mbak," ujar wanita itu sambil merebut kembali kotak susunya. "Lepasin mbak, ini kotak susu saya," sentak Agatha. "Mbaknya yang harusnya lepas, ini udah saya ambil duluan." "Siapa cepat dia dapat," bentak wanita itu lalu tanpa sengaja mendorong Agatha. Refleks Agatha memejamkan matanya ketika merasakan tubuhnya limbung ke belakang. "Au!" pekik Agatha. Brok. Tubuh Agatha jatuh tertangkap oleh tubuh besar nan kokoh yang ada di belakangnya. "Ada apa ini?" ucap seorang pria yang menahan tubuh Agatha dengan suara baritonnya yang begitu tegas. "Agatha," gumam pria itu.